Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Devika. Saya dari SD Negeri 001 Balikpapan Tengah. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Legenda Pesut Mahakam. Alkisah di sebuah dusun di Rantau Mahakam, Kalimantan Timur. Hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, serta kedua anaknya yang bernama Lintang dan Lanting. Keluarga tersebut senantiasa hidup rukun dan damai di dalam sebuah pondok yang sederhana. Tapi teman-teman, ibu dari Lintang dan Lanting baru saja meninggal dunia. Sang ayah berlarut-larut dalam kesedihan hingga musim panen tiba. Kebiasaan di kampung itu mengadakan pesta adat diisi dengan ketangkasan kesenian selama 7 hari 7 malam. Teman-teman, tersiar kabar bahwa ada seorang gadis cantik yang akan menari di pesta itu. Sang ayah sangat tertarik pada gadis itu. Singkat cerita, mereka pun menikah. Namun, baru saja berapa bulan keharmonisan keluarga itu berlangsung. Keluarga ini kembali diguncang prahara. Sang ibu ternyata mengingkari janjinya untuk menyayangi kedua anak dirinya. Sifat dan perilakunya tiba-tiba menjadi benci kepada mereka. Hei kalian, cepat ke hutan. Ambilkan ibu kayu bakar sebanyak-banyaknya. Kalau tidak, ibu tidak akan memberikan makan. Kedua anak malang itu pun segera menuju ke hutan. Namun, ketika hari menjelang siang, kedua anak itu tiba-tiba tergeletak di tanah karena tidak kuat lagi menahan rasa lapar. Teman-teman, untung saja ada seorang kakek yang sudah melintas di tempat itu dan segera menolong mereka. Cucuku, mengapa kau jatuh pingsan? Kedua anak malang itu pun menceritakan semua peristiwa yang mereka alami hingga terjatuh pingsan di tengah hutan. Karena iba setelah mendengar cerita mereka, kakek itu pun menyuruh mereka pergi ke sebuah tempat di mana terdapat banyak buah-buahan. Cucuku, pergilah ke sebuah tempat di mana terdapat banyak buah-buahan. Setelah berterima kasih, mereka pun segera menuju ke tempat itu. Betapa terkejutnya mereka mendapati beraneka macam buah-buahan. Dek, ayo kita makan dek, banyak sekali buah-buahan. Ayo kak, kita sudah lapar. Lalu mereka makan sepuasnya. Setelah makan sepuasnya,
badan mereka pun kembali segar. Kemudian mereka kembali mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya dengan penuh semangat. Kemudian kedua anak itu segera pulang ke rumah. Tapi teman-teman, sesampainya di rumah mereka terkejut. Kedua orang tuanya tidak ada. Si anak perempuan menjadi sedih dan menangis sekeras-kerasnya. Ayah, ibu, di mana kalian? Mereka pun mencari kedua orang tuanya. Sudah 2 hari, mereka belum juga menemukan orang tuanya. Namun, pada hari ketiga, mereka menemukan sebuah pondok. Dan sang kakak melihat asap yang mengepul di dapur. Mereka pun langsung memeriksanya. Namun, ketika masuk ke dapur, ia hanya mendapati sebuah panci yang berisi nasi yang sudah menjadi bubur di atas api. Karena kelaparan, kedua anak itu pun melahap nasi yang masih panas tersebut. Wah, Dik, ada bubur. Ayo kita makan. Sepertinya enak sekali. Iya kak, aku sudah lapar. Nyom nyom nyom. Dik, kok tubuh kakak tiba-tiba menjadi panas? Iya kak, aku juga. Panas, panas, di mana air? Panas, bagaimana ini kak? Panas. Dengan panik, kedua anak itu berlari ke sana kemari mencari air. Menuju Sungai Mahakam. Begitu tiba di tepi sungai, mereka langsung terjun ke dalam air. Tak lama kemudian, kedua anak itu menjelma menjadi 2 ekor ikan yang kepalanya menyerupai kepala manusia. Sementara itu, ayah dan ibu tiri kedua anak itu baru saja pulang dari ladang. Betapa terkejutnya sang ayah ketika masuk dalam pondoknya. Ia menemukan 2 buah mandau milik anaknya. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas turun dari pondoknya dengan mengikuti jejak kedua anaknya melalui pohon-pohon yang mengering menuju Sungai Mahakam. Di tepi sungai, ia melihat 2 ekor ikan yang sedang bergerak ke sana kemari. Ayah, ini lintang. Ayah, ini lanting. Akhirnya laki setengah bayi itu pun sadar. Sang ayah sangat menyesal karena telah menelantarkan kedua anaknya, sehingga berubah menjadi ikan pesut. Yeay, yeay. Pak, Bu, saya titipkan 2 ekor ikan pesut ini untuk dilestarikan. Terima kasih. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini adalah sebaiknya orang tua tidak menelantarkan kedua anaknya. Begitu pula kita sebagai anak harus hormat dan patuh kepada orang tua. Oh ya teman-teman, jangan lupa sering-sering berkunjung ke perpustakaan karena membaca adalah jendela dunia. Sekian dan terima kasih.